Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Wahib, kali ini saya akan membahas persoalan yang menurut saya sangat mendasar ya. Apa benar sih pengobatan Islam itu ada gitu ya? Pengobatan yang versi Islam gitu, kira-kira gitu ya. Ada sebuah hadis yang bunyinya begini, pengobatan terbaik yang kalian lakukan adalah bekam. Itu memang ada. Atau dengan versi lain ada yang mengatakan begini, hadisnya itu bunyinya begini. Dengan berbekam, penyakit apapun yang Anda derita akan sembuh, kira-kira gitu. Masalahnya adalah begini. Apa benar karena adanya hadis tersebut, maka bekam adalah pengobatan Islam? Pengobatan yang ditawarkan oleh Islam. Sebuah pengobatan yang merupakan solusi dari Islam. Sebuah pengobatan yang disandarkan pada Islam. Jika jawabannya iya, jika jawabannya iya, maka sebagai orang muslim kita punya konsekuensi loh. Begini. Karena itu bagian dari agama Islam, maka ketika kita sakit, meskipun tidak sampai mengharuskan menggunakan bekam, paling tidak agama menganjurkan daripada mengumpulkan pengobatan yang lain, lebih dianjurkan bekam. Meskipun ada penelitian medis yang mengatakan penyakit tertentu tidak ngaruh meskipun dibekam. Itu konsekuensinya. Saya pribadi membacanya begini ya, begitu sederhana sih itu ya. Hadis itu hanya sebuah anjuran kepada umat Islam agar kita ikhtiar, agar kita berusaha untuk sembuh, agar kita menemukan berusaha untuk sembuh dengan cara pengobatan yang terbaik saat itu. Itulah yang mengapa yang dikatakan adalah bekam. Karena apa? Karena bekam saat itu adalah salah satu pengobatan terbaik. Sesederhana itu. Dengan cara berpikir seperti ini, dengan cara membaca hadis seperti ini, maka hadis ini tidak hanya menganjurkan umat Islam untuk menggunakan pengobatan terbaik di saatnya, tapi sebuah anjuran agar umat Islam berlomba-lomba untuk menemukan pengobatan yang terbaik. Maka ketika ditanyakan pada saya misalnya, adakah pengobatan Islam? Gak ada. Yang ada adalah pengobatan yang diiyakan, yang memenuhi syariat Islam. Pengobatan seperti apa itu? Pengobatan yang tidak melanggar norma-norma agama Islam dan telah melalui sekian penelitian medis, uji klinis, sehingga hasilnya dipertanggungjawabkan. Sesederhana itu. Lagian yo kita kan tahu sih, Rek. Iku nek sampai kita menganggap bekam itu bagian dari pengobatan Islam, bekam itu udah ada sejak zaman Mesir kuno loh. Sangat memalukan bagi kita ya kalau sampai kita mengaku itu bagian dari Islam. Yo aneh aja itu kan udah zaman Cina udah ada, zaman Mesir kuno ada, zaman Babilonia juga ada. Gitu. Kok kita ngaku aku jadi Islam itu kan yo kok cek kemaruke gitu ya. Sebentar Tok, misalnya ada yang bertanya pada saya begini ya, sebentar, cara membaca sebuah hadis seperti ini tuh ada padanannya apa enggak gitu ya, misalnya seperti itu ya. Begini, saya carikan sebuah contoh ya, begini, kita pernah zakat fitrah bukan? Zakat fitrah yang kita keluarkan apa coba? Beras. Kamu cek deh. Ini saya tunjukkan di sini ya, cuman kamu cek juga hadisnya. Zakat fitrah itu yang dikeluarkan ketentuannya bukan beras loh ya, kurma atau gandum. Tapi kenapa kita orang Indonesia mengeluarkan beras? Siapapun mengeluarkan beras, ulama siapapun juga mengeluarkan beras, aliran apapun mengeluarkan beras semuanya dalam jagat fitrah Indonesia. Ini karena ulama sepakat kata gandum dan kurma adalah kata ganti untuk makanan pokok di daerah tersebut. Karena kurma dan gandum adalah makanan pokok untuk kawasan Arabia, makanya lumrah zakat fitrahnya adalah gandum dan kurma. Tapi karena kita di Indonesia, maka karena makanan pokok kita adalah beras, maka yang kita keluarkan adalah beras. Maka madu atau bekam adalah kata ganti dari sebuah pengobatan yang terbaik di masanya. Gitu ya. Atau saya carikan contoh lain ya dalam membaca sebuah teks hadis ya.
Kita tahu ada sebuah teks hadis yang menganjurkan kita renang, apa itu, terus kemudian, mmm, berkuda dan memanah gitu ya. Dan saya sering melihat ya, ada banyak orang terdidik itu ya, dalam kelompok mereka itu ketika mengadakan kumpul-kumpul terus lomba-lomba itu biasanya acaranya adalah memanah. Alasannya Islami katanya gitu. Bagi saya begini ya, kita melihat konteks hadis ini dalam konteks apa? Olahraga atau latihan untuk persiapan perang fisabilillah, gitu ya. Kalau memang olahraga, maka renang itu kata ganti untuk olahraga yang menggerakkan seluruh fisik. Renang itu menggerakkan seluruh fisik kan, termasuk di dalamnya bola, badminton, tenis meja, dan seterusnya. Kalau misalnya ini kita hubungkan dengan perang fisabilillah, maka ya jangan kuda sekarang tuh belajar, jangan naik kuda dan jangan memanah. Belajar menembak, itu yang lebih benar. Atau mengendarai pesawat tempur, kapal perang, tank. Ya begitu cara membacanya gimana? Kalau sekarang ya mobil, kayak gitu. Lah gimana cara membaca? Itulah makanya saya menganggap aneh ya ketika beberapa 2 hari yang lalu saya membaca di internet itu ada webinar yang diadakan oleh oleh Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka bekerja sama dengan Persatuan Bekam Indonesia bertajuk Kesehatan Nasional dalam tujuan mengenalkan pengobatan Islam. Ya bekam itu, ya bekam itu. Yang jadi narasumber siapa? Ketua Umumnya Persatuan Bekam Indonesia, seorang dokter. Kalau ditanya apakah benarkah semua pernyataan dokter tersebut ya, ketika beliau berbicara soal bekam itu, kebenarannya. Lihat konteksnya. Dalam konteks agama saya sudah mengatakannya tadi. Ya beneran dia orang pinter, dia dokter. Ya enggak lah. Lah nek dokter terus semuanya benar kok ya aneh loh. Hanya karena dia dokter maka dia ilmu agamanya lebih tinggi dari siapapun. Ya enggak lah. Ah, gimana toh? Atau gini lah. Kalau misalnya ngomong gini, oke lah, 50-50 wes. Bisa jadi saya benar, dia benar, atau saya salah, dia salah. Oke, enggak apa-apa. Kata orang gitu misalnya. Tapi dalam konteks medis, apa yang beliau katakan pasti benar dong. Enggak juga sih. Enggak juga. Gini. Ada yang namanya kebenaran objektif. Contoh paling sederhana kebenaran objektif adalah 1+1 sama dengan 2. Siapapun ditanya 1+1 sama dengan berapa? 2. Anda boleh beragama, boleh tidak. 1+1 tetap 2. Kenapa saya mengutarakan tentang kebenaran objektif? Karena di dalam dunia medis yang dipakai adalah kebenaran objektif. Apabila obat A untuk penyakit B, maka siapapun yang sakit B, Anda beragama ataupun Anda tidak beragama sekalipun, Anda memakai obat A, Anda sembuh. Itulah kebenaran objektif. Maka untuk mengukur kebenaran objektif dari segi medis, ya gampang, tanya saja dokter. Cek saja dari 10 dokter misalnya, 4 andekan ya, 4 sepakat dengan yang beliau katakan. Anggap saja mungkin beliau benar. Gak usah 9 lah. 4 dari 10 dokter yang sepakat yang dengan beliau dekat dalam bidang medis loh ini. Mungkin beliau benar. Tapi kalau misalnya dari 1000 dokter misalnya nih ya, cuman ada 3 atau 5 orang yang sepakat, ya mungkin banget sangat bisa diduga bahwa apa yang beliau katakan tidak benar, tidak sesuai dengan standar medis. Kira-kira seperti itu. Begini ya, yang sangat membuat saya bingung gitu ya. Ini kan kampus ya. Tempat sebuah objektivitas kita junjung begitu tinggi. Tempat orang kritis begitu tinggi ya. Mestinya begitu tinggi ya. Padahal kita tahu ya, dunia Islam itu di awal-awal saja itu butuh begitu majunya ya. Kedokteran zaman sekarang itu ya anak dari peradaban Islam awal. Peradaban Islam awal itu 200-an Hijriah itu. Udah mampu bikin beberapa rumah sakit. Ada dokter biasa, ada dokter spesialis, ada apotiknya. Orang gila
Eropa ketika itu dianggap ketempelan setan, itu di dunia Islam sudah dibangsalkan, ditambahi itu, diobatin coba. Sekarang setelah 1400 tahun di kampus coba bayangkan. Kampus Islam seorang dokter mengajak kita untuk kembali ke belakang dengan menafikan sekian banyak penemuan orang Islam dan menganggap itu semuanya punya orang Eropa, bukan Islam. Coba. Memalukan, menyedihkan, coba bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.